Daftar isi yang pertama, definisi aset tetap, dokumen, sistem otorisasi, karakteristik transaksi, catatan akuntansi dan fungsi, prosedur pencatatan, manajemen aset tetap, jaringan subsistem, dan yang terakhir, soal dan jawaban. Yang pertama, apa itu aset tetap? Aset tetap adalah sumber daya yang berwujud, yaitu dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kedua, tidak dimaksud untuk dijual kembali. Ketiga, memberi manfaat ekonomi lebih dari satu periode. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Selanjutnya ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Jaringannya seperti ada yang gambar seperti berikut. Lalu ada karakteristik transaksi aset tetap. Yang pertama, umur manfaat lebih dari 1 tahun, dimanfaatkan dalam operasional bukan untuk diperdagangkan, nilainya relatif besar atau material, mengalami penyusutan kecuali tanah, harus dicatat dalam sistem akuntansi agar nilai bukunya terpantau. Lalu ada manajemen aset tetap. Aset tetap memerlukan satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Wewenang bagian aset tetap yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset. Yang kedua, memberi otorisasi pemindahan, penghentian, dan pengiriman aset tetap. Lalu ada transaksi yang terkait dengan aset tetap. Yang pertama, transaksi yang mengubah aset tetap. Yang kedua, transaksi yang merubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Yang terakhir, transaksi yang merubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya ada dokumen. Dokumen digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap. Contohnya seperti faktur pembelian, bukti kas keluar atau bukti pembayaran, berita acara serah terima atau BAST, kartu inventaris aset tetap, formulir permintaan pengakuan aset, dan yang terakhir surat perintah kerja. Contoh surat perintah kerja seperti yang ada di dalam PPT ini. Lalu ada catatan akuntansi dan fungsi. Jurnal akuntansi yaitu mencatat perolehan penyusutan perusahaan. Buku besar aset tetap yaitu akun-akun aset tetap. Kartu aset tetap yaitu data detail tiap aset seperti jenis, lokasi, kode nilai, dan umur manfaat. Fungsinya bagian pembelian mengurus pengadaan, bagian akuntansi mencatat transaksi dan laporan, bagian gudang atau inventaris yaitu menyimpan dan mengawasi aset. Jaringan subsistem. 1. Sistem pembelian aset tetap. 2. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. 3. Sistem pengeluaran modal. 4. Sistem penghentian pemakaian aset tetap. 5. Sistem transfer aset tetap. 6. Sistem revaluasi aset tetap. 7. Sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Unsur pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset tetap, memastikan pencatatan akurat, dan mencegah penyalahgunaan. Sistem otorisasi. Semua transaksi aset tetap harus mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Pembelian aset disetujui Direktur Keuangan Manajer, lalu pengeluaran modal, ada proposal dan analisis biaya manfaat, penghapusan aset melalui persetujuan manajemen dan berita acara. Sistem pengeluaran modal, sistem yang dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Berikut bagan sistem pengeluaran modal. Selanjutnya, prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada buku dan bukti memorial yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasikan oleh pejabat yang berwenang, seperti 1. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang ketiga, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian.
Yang keempat, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika aset tetap tidak dikodekan? Jawabannya sulit dilacak, rawan hilang, dan bisa membingungkan saat audit atau inventarisasi. Yang kedua, apa perbedaan pengeluaran modal dengan biaya pemeliharaan? Jawabannya, pengeluaran modal menambah nilai umur aset, sedangkan biaya pemeliharaan hanya menjaga agar aset tetap berfungsi. Yang ketiga, apa yang terjadi jika perusahaan tidak mencatat penghapusan aset tetap? Jawabannya, nilai aset di laporan keuangan jadi terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi nyata. Yang keempat, mengapa manajemen aset tetap itu penting? Karena aset tetap nilainya besar, berpengaruh ke laporan keuangan dan butuh pengendalian agar tidak hilang atau disalahgunakan. Yang kelima, apa resiko jika perusahaan tidak mengenali karakteristik aset tetap dengan baik? Jawabannya, salah klasifikasi, penyusutannya menjadi tidak tetap, dan laporan keuangan jadi menyesatkan. Yang keenam, apa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya beban penyusutan? Jawabannya, nilai perolehan, umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan yang digunakannya. Yang ketujuh, bagaimana pencatatan jika aset tetap dijual lebih tinggi dari nilai bukunya? Jawabannya, ada laba penjualan aset yang dicatat di laporan laba rugi. Yang kedelapan, bagaimana hubungan sistem akuntansi aset tetap dengan laporan keuangan? Jawabannya, data aset tetap masuk ke neraca atau nilai buku, laporan laba rugi atau beban penyusutan, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kesembilan, bagaimana perusahaan menentukan apakah suatu aset dikategorikan tetap atau tidaknya? Jawabannya dengan melihat sifat, nilai, dan masa manfaat aset tersebut. Yang terakhir, mengapa metode penyusutan harus dipilih dengan hati-hati? Jawabannya karena mempengaruhi besarnya laba dan nilai aset di laporan keuangan.